Jadi ini setelah berkas kita diajukan, kalau misalkan kalian nanti ingin membenahi, kalian bisa klik di sini ya. Nah, ini untuk berkas pendukung. Coba kita lihat. Baiklah sobat-sobatnya, tentu saja teman-teman banyak sekali yang bertanya pada kolom komentar pada video-video sebelumnya terkait tentang pendaftaran PPG dalam jabatan, kemudian juga pendaftaran PPG prajabatan, atau mungkin juga pertanyaan-pertanyaan lainnya. Tentunya di sini saya memiliki keterbatasan ya untuk menjawab komentar satu persatu, baik itu membalas melalui kolom komentar maupun juga melalui short video. Makanya di sini untuk menyambung dari balasan komentar-komentar tersebut, saya akan membalasnya melalui video ini. Dan di sini kita sudah memfilter yaitu video yang sudah terupload sebelumnya, yaitu saya filter untuk pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar yang terbaru untuk yang saat ini, teman. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, yaitu terkait tentang mekanisme baru seleksi P3K Guru 2023. Untuk yang pertama yaitu dari Mas Udin Riut ya. Kalau P1 sekarang pindah ngajar masalah enggak? Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya untuk teman-teman P1 ketika pendaftaran P3K Guru dibuka, P1 itu datanya sudah terkunci ya pada Panselnas atau di database Kemdikbudristek, sehingga untuk teman-teman P1 ini sudah cukup aman. Artinya nanti ketika pendaftaran P3K Guru 2023 ini dibuka, nanti tinggal menunggu saja untuk penempatan ya. Namun kita harus ketahui bahwasannya ada dua hal yang nanti bisa menentukan kita untuk P1 ini bisa diangkat. Yang pertama adalah ketersediaan formasi, kemudian yang kedua yaitu perolehan nilai kita. Perolehan meskipun sesama P1 nanti akan di ranking untuk menentukan siapa yang didahulukan untuk penempatannya. Kemudian pada video yang berjudul live cara daftar PPG Prajabatan 2023 membuat IC PPG Prajabatan. Nah, Pak mau tanya, akun saya kok ndak bisa ya mengisi yang bagian biodata diri, tidak keluar bagian ubah atau lengkapi data diri. Coba kita cek ya. Untuk teman-teman pendaftar PPG Prajabatan tahun 2023, untuk mengupdate di bagian biodata diri, silahkan kalian klik pada bagian biodata diri ya. Ini kita isinya adalah di sini, yaitu di bagian informasi umum. Setelah kalian klik di bagian biodata diri, kemudian kalian scroll ke bawah. Kemudian pada bagian ini silahkan kalian klik di sini informasi umum ya. Kalian klik di sini nanti akan diluaskan. Dan selanjutnya di sini yang sudah akan include pada bagian ini adalah nama. Ini berdasarkan dari data yang kalian masukkan ketika membuat akun, nama, jenis kelamin, kemudian NIK dan juga tanggal lahir ya untuk tempat belum. Untuk melengkapinya di sini kalian klik saja di sini ya, ubah lengkapi. Mungkin teman-teman ini nggak bisa menemukan tombol ini dikarenakan mungkin salah klik ya. Kemudian kalian silahkan klik saja di ubah atau lengkapi ini. Kemudian silahkan teman-teman isikan semua datanya sesuai dengan data pribadi masing-masing ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ade Putri Al Said. PPG Daljab ini sistemnya undangan di SIM PKB atau daftar manual atau sendiri? Nah, untuk PPG dalam jabatan itu adalah teman-teman yang kemarin sudah melakukan pemutakhiran data, makanya di sana itu akan difilter kan. Nah, dari data yang sudah dimutakhirkan difilter oleh Kemdikbudristek, kemudian yang memenuhi syarat itu akan diberikan undangan. Setelah teman-teman itu mendapatkan undangan di SIM PKB, maka teman-teman harus melakukan mendaftar ya, mendaftar secara manual atau secara mandiri. Jadi kalau misalkan ditanyakan untuk PPG dalam jabatan itu apakah undangan dari SIM PKB ataukah mendaftar manual, maka di sini kedua-duanya dipakai ya. Jadi setelah kita itu dapat undangan, kita harus mendaftar. Kalau misalkan teman-teman dapat undangan tidak melanjutkan mendaftar, maka teman-teman dianggap tidak ikut mendaftar PPG dalam jabatan di tahun ini ya. Dan sebaliknya, kalau teman-teman tidak mendapatkan undangan, maka kita tidak bisa untuk melakukan pendaftaran. Nah, berikutnya dari Ibu Halmiah Mia. Apakah boleh copy paste dari Word hasil ketikan sendiri? Ini adalah terkait tentang tips dan cara menjawab IC calon guru penggerak angkatan 5 ya. Nah, untuk cara menjawab IC calon guru penggerak
Itu sama halnya dengan teman-teman yang PPG Prajabatan ketika melakukan pendaftaran itu kan juga diminta untuk menuliskan IC. Nah, di sini kalau misalkan kita itu menulis IC, itu boleh saja kita menulis di Word, kemudian nanti kita pastikan di sana. Namun yang paling penting itu adalah ketika teman-teman menulis IC calon guru penggerak ini, pastikan kita itu membuat karya yang asli ya, jangan sampai copy paste dari manapun, dikarenakan nanti di desk atau di meja bagian apa itu ya, verifikator, nanti akan langsung kelihatan apakah IC kita itu hasil kopas ataukah tidak. Nanti akan langsung muncul untuk plagiasinya. Kalau misalkan tingkat plagiasinya tinggi, tentunya nanti akan langsung ditolak gitu kan, dan akhirnya kita nggak lulus. Kalau misalkan kita nulis dulu di Microsoft Word namun itu hasil pikiran kita sendiri, tentunya itu nggak masalah, dikarenakan kalau misalkan kita langsung menulis di sistem itu kan waktunya cukup terbatas ya teman-teman. Jadi nanti akan habis waktu di tengah jalan, akhirnya time out, kemudian nanti kita mengulang-ulang lagi. Dan kemudian dari Mas Rengki File Happy ya, mohon pencerahannya, saya sudah dinyatakan lulus administrasi dan akademik pretest tahun 2023, menunggu LPTK, dan sampai sekarang belum ada panggilan kuliah PPG. Sedangkan rata-rata teman saya grup tes pretest di tahun tersebut 2023 ini sudah mulai kuliah. Namun saya ini belum juga dapat panggilan. Apakah akan pretest lagi ataukah masih menunggu antrian? Jadi untuk teman-teman termasuk dalam kategorinya Pak Rengki ini nanti tinggal menunggu saja ya, tinggal menunggu antrian nanti dipanggil PPG. Jadi teman-teman yang sudah lulus pretest PPG atau sudah lulus seleksi akademik, maka kalau misalkan sampai sekarang belum mendapatkan plotting penempatan, ini tinggal menunggu saja dan pantau akun SIM PKB masing-masing serta ppg.kemdikbud.go.id ya. Kemudian berikutnya dari Ibu Anita Rohana, yaitu izin bertanya. Saya ini ngajar di dua tempat ya. Awal mengajar ini sekolah tempat saya mengajar sekarang sudah 3 tahun, yaitu 2019. Tapi selama 2 tahun saya tidak dikasih SK, dapatnya tahun 2022. Terus selama 2 tahun saya masuk di Dapodik di sekolah kedua. Setelah 2 tahun ngajar di sekolah yang pertama, saya dikasih SK 2022. Yang dibuat saya bingung untuk SK 2 tahun terakhir, tapi SK 2022 sekolah dan seterusnya. Pokoknya ini terkait tentang SK bagian tugas. Mungkin nanti teman-teman akan banyak sekali yang memanfaatkan fitur tombol ajukan pembatalan pengiriman berkas ya. Dikarenakan kayaknya sekarang ada perbedaan antara SK pembagian tugas yang sudah diupload dengan persyaratan yang diminta terbaru. Ya mungkin nanti sekaligus bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Anita. Jadi inilah setelah berkas kita diajukan, kalau misalkan kalian nanti ingin membenahi, kalian bisa klik di sini ya. Nah ini untuk berkas pendukung, coba kita lihat. Ini adalah persyaratan yang terbaru yang kita dapatkan, informasinya baru saja. Nah kemarin kan di sini yang diminta untuk SK bagian tugas itu kan pembagian tugas terakhir yaitu 2021, 2022 dan 2022, 2023 kan. Nah sekarang berubah untuk persyaratannya, yaitu menjadi pembagian tugas terakhir, tahun terakhir, yaitu tahun ajaran 2022-2023. Nah mungkin ini nanti bisa menjawab, berarti nanti kita pakai yang terakhir saja ya Ibu Anita. Dan selanjutnya dari Dian CRY, terima kasih Pak, ya sama-sama. Kemudian izin bertanya, masuk TMT 1 Juni 2008, SK sebagai guru mapel bahasa Inggris, ijazah S1 bahasa Inggris 2011, dan tahun 2015 ini sudah menjadi guru kelas dengan ijazah S1 PGSD. Tahun 2019 ini terundang PPG TMT 1 Juni 2008. Gimana solusinya? Nah di sini kita itu mengupload persyaratan itu harus sesuai dengan yang diminta di akun SIM PPG kita. Kalau misalkan yang diminta itu adalah TMT yang ada di sini, maka kita upload SK-nya yang ada di sini kan. Tidak peduli itu kita ijazahnya apa, ketika itu yang kita upload adalah SK yang tertera TMT-nya adalah seperti yang ada di sini.
Kemudian ketentuan legalisir, terima kasih informasinya, pembahasannya sangat jelas. Oke, terima kasih kembali. Kemudian mohon maaf background musiknya ini nggak masalah. Kemudian SK bagian tugas sistem PKB kok berubah-berubah hanya 1 tahun ajaran, tadi sudah kita bahas ya.